Halo teman-teman semua, wah akhirnya kita ketemu lagi dan hari ini bersama dengan saya Abdul Saputra kita akan membahas sesuatu yang menurut saya jarang disinggung oleh oleh banyak orang, terutama apalagi di zaman now seperti ini, terutama di generasi kita ini atau generasi muda yang di bawah saya ini mungkin Anda jarang mendengar tentang kata puasa atau beberapa di antara kalian ada yang suka dengan puasa. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai 6 katakan begini. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 yakni bulan Kisleu. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti, perhatikan baik-baik ya, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Ini artinya puasa itu sudah menjadi sebuah ritual, sudah menjadi sebuah rutinitas. Apakah saya benar nih puasa itu hanya sekedar ritual, sekedar rutinitas yang memang kita perlu kerjakan setahun berapa kali gitu ya, kita ambil waktu untuk puasa. Nah, apakah benar gitu puasa seperti itu sesuai dengan ritual? Kita akan belajar lagi ya, kita akan baca lagi. Lanjut ya. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepada kubunya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini. Wow, ini Tuhan ngomong tegas nih. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Bayangin, ditunggu selama 70 tahun, ya kan? Tuhan berkata di firman-firmannya berkata bahwa adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Nah, kenapa kok dikatakan Tuhan ngomong seperti itu? Karena lanjutnya berkata, dan ketika kau makan dan ketika kau minum, bukanlah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri. Artinya bahwa karena ini puasa itu sudah menjadi sebuah rutinitas hanya sekedar untuk saya pakai bahasa memuaskan jiwanya, memuaskan jiwa mereka yang ada dalam mereka. Mereka puas, banyak orang, wah saya puasa loh, itu seperti kebanggaan, tapi kebanggaan rohani. Padahal tuh menurut saya kalau kita puasa lebih baik tidak usah orang tahu. Lebih baik kayak Bapak kita yang tua, Bapak kita aja yang tahu. Ya bukan terus dipamerkan sebagai kebanggaan, bukan. Puasa itu bukan sesuatu yang kita bisa banggakan di depan orang lain, nggak seperti itu. Ya, bukan itu yang Tuhan inginkan, apalagi cuma sekedar menjadi sebuah ritual, menjadi sebuah kebiasaan tanpa mengerti bahwa untuk apa saya berpuasa. Jadi banyak orang cuma bangga di situ hanya memuaskan jiwanya mereka. Saya sudah puasa loh, saya sudah puasa loh. Padahal firman juga ngomong bahwa bukankah kau makan minum sebetulnya untuk dirimu sendiri. Ya, hari ini saya berkata bahwa puasa bukan karena rutinitas, karena kita ini mengasihi dia, karena kita mencintai dia, karena dia sudah terlebih dulu mengasihi kita dan mencintai kita. Ya kan, jadi prinsipnya adalah bukan apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa, bukan itu. Tapi fokusnya adalah ketika saya berpuasa karena saya sungguh-sungguh, saya ingin mengasihi dia. Saya mencintai Tuhan, karena itu saya berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian, puasa jangan sekedar hanya ritual, tetapi terlebih karena kerinduan. Sekali lagi, puasa jangan hanya sekedar sebuah ritual, tapi terlebih lagi karena sebuah kerinduan. Karena kita rindu, ya, rindu pengen ketemu Tuhan lebih dari hari-hari biasanya, maka kita ambil waktu untuk, makanya selain puasa, maka ada kata berikutnya lah doa dan puasa. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan diri nggak makan, nggak minum, tapi terlebih lagi adalah ada kata doa dan puasa, selalu jadi satu kalimatnya. Doa puasa, bukan puasa doang, doa puasa. Kenapa? Karena kalau puasa tanpa doa rasanya aneh, berarti cuma nggak makan aja. Itu kayak diet juga bisa, ya, diet nggak makan juga bisa, ya. Tapi terlebih dari itu adalah harusnya kita berpuasa, kita doa puasa itu adalah bermaksud untuk kita ini bukan sekedar saya menahan diri untuk nggak makan, tapi terlebih lagi saya ingin punya waktu lebih banyak
untuk duduk bareng di hadapannya Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih lagi, doanya lebih banyak lagi. Ya, jadi tujuannya adalah itu, bukan untuk membawa kepentingan kita sendiri. Ya, apalagi sudah punya modus-modus tertentu gitu ya. Nah, ini juga. Jadi sekali lagi artinya doa puasa yang benar adalah datang kepada Tuhan dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Dengan sengaja artinya kita memang disengajakan gitu ya. Disengajakan memang punya hati untuk ketemu Tuhan, meluangkan waktu lebih banyak, dan sekali lagi tidak membawa kepentingan apa-apa. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ada kisah bagus di firman Tuhan, 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 18. Terjemahan baru katanya gini, lalu Daud mohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka berbalinglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ini terjadi kepada Daud ketika dia berzina dengan istri Uria. Lahirnya anak ini, dan anak ini lahir. Kemudian anaknya sakit. Daud berpuasa, dikatakan Daud berpuasa ya selama 7 hari. Dia berbaring di tanah, nggak makan. Tapi toh kenyataannya anak itu tetap mati. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang nggak bisa, mohon maaf, Tuhan yang nggak bisa disuap, Tuhan yang nggak bisa disogok. Manusia bisa disuap, manusia bisa disogok, tapi Tuhan tidak bisa disogok atau disuap. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kedaulatan. Dia berdaulat penuh. Dia tahu persis keputusan apa yang dia ambil buat setiap pribadi anak-anaknya. Dia tahu persis ke depan anak-anaknya akan jadi seperti apa. Dia tahu persis. Dan jangan sekali kita coba untuk mengatur Tuhan, karena kita tidak mungkin mengatur Tuhan. Karena jalan Tuhan itu tidak pernah bisa kita selami. Pikiran Tuhan, bayangkan, melebihi langit, melebihi bumi, ya. Jadi nggak bisa terselami pikiran Tuhan. Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Nggak ada. Maka dari itu kita nih nggak bisa mengatur Tuhan, karena dia pribadi yang berdaulat. Kita nggak bisa maksa dia. Kebanyakan orang berpuasa tujuan cuma satu, memaksa supaya bisnisku lancar, supaya usahaku lancar, supaya aku dapat promosi, supaya aku dapat jodoh, supaya aku dapat pacar. Salah nggak sih puasa? Nggak salah sebetulnya. Tapi mari cek dalam hati kita, puasa kita buat apa sih? Apakah puasa kita ini sebenarnya hanya untuk memaksakan keinginan kita kepada Tuhan? Jadi puasa itu nggak cuma, jangan dijadikan sebagai alat untuk memaksakan kehendak Tuhan. Seperti bangsa Israel di Zakaria tadi dikatakan bahwa dia ini sedang mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Siapa kita? Ya, kita harus sadar bahwa dia sekali lagi dia adalah pribadi. Jadi hari ini mau ngajak bahwa please, ketika kita puasa jangan maksakan kehendak kita apa yang jadi keinginan kita. Tujuan kita berpuasa adalah mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Mencari apa sih jalan-jalannya Tuhan buat aku tuh apa. Ya, kita ngerti rencana Tuhan buat apa. Rencana Tuhan buat kita tuh seperti apa. Dengan cara kita berpuasa itu is okay. Karena fokusnya adalah dia, bukan kita. Kalau fokusnya kita lagi, nah itu keliru. Karena tujuan berpuasa bukan untuk memuaskan daging kita atau memuaskan jiwa kita. Tapi berpuasa adalah supaya kita mengerti bahwa cintanya Tuhan, kasih karena Tuhan buat hidup kita itu luar biasa. Berikutnya yang terakhir ya. Yunus pasal yang ketiga ayat 5-8. Ini puasa yang berbeda. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya. Wow, ini simbol dari kerendahan hati sebetulnya. Ya. Diselubungkannya kain kabung,
Lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya. Manusia dan ternak bersubungkan kabung dan berseru dengan, ini poin utamanya, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah, ini poin utamanya, masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang sebelumnya. Jadi yang harusnya yang kita kerjakan pada waktu kita doa puasa adalah nyatakan ketulusanmu, nyatakan kerendah hatianmu. Yang buat puasa orang Niniwe diterima, harusnya mereka diluluh-lantakkan harusnya. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka dihancurkan. Tapi ketika mereka memutuskan merendahkan hati mereka di depan Tuhan, dan dikatakan mereka menyatakan pertobatannya, gak sekedar cuman nih, kalau kita baca tadi jelas sekali, tidak hanya sekedar gak makan, tidak sekedar gak minum, tapi terlebih lagi adalah dikatakan haruslah kita berbalik dari tingkah laku kita yang jahat. Artinya bahwa ada pertobatan di sana, bukan tobat kumah, tapi sungguh-sungguh bertobat yang sungguh-sungguh, menyatakan penyesalan bahwa ya saya salah ya Tuhan, dan mampukan saya ya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan saya, anugerah-Mu besar dan cukup buat hidupku. Jadi kita punya konsep yang benar tentang doa puasa ya. Dan dikatakan bahwa saya belajar sungguh-sungguh, dan bahwa kenapa mereka diterima, karena mereka sungguh-sungguh tulus dan bukan karena modus. Berapa banyak kita doa puasa sebenarnya cuma modus, punya modus di belakangnya banyak kepentingan. Bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan diri. Harusnya kita datang pada Tuhan, doa puasa di hadapan Tuhan dengan cara bawa kerendah hati, bawa rendah hatimu ya, rendah hatilah, tuluslah. Ya kan. So hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa kita harus punya konsep yang benar tentang doa puasa. Sekali lagi bukan untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita supaya doa kita dijawab, bukan itu. Tapi terlebih lagi adalah kita dengan sengaja meluangkan waktu lebih banyak untuk ketemu Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan buat hidup kita seperti apa, mengenal pribadinya lebih lagi ya. Karena saya percaya disitulah sebetulnya ketika kita mendapatkan Tuhan, sebetulnya bukankah Tuhan itu sumber segala-galanya? Engkau sedang butuh apa sebetulnya? Engkau nggak perlu ngejar apa ya, sesuatu yang ada cuman kerikil-kerikil, cuman bonus-bonus kecil-kecilnya. Kenapa kalau kamu bisa dapat sumbernya, kenapa harus yang kecil-kecil diurusin? Ya, dapatkan sumbernya, tapi ingat, cintai dia dengan tulus hati. Ya, kasih dia dengan tulus. Jangan datang hanya di saat kita butuh, tapi haruslah kita datang setiap waktu dekat dengan Tuhan. Saya berdoa ini akan membuka pikiran teman-teman semua. Jesus bless you. Bye bye.